Halo gengs, kembali lagi bersama aku Dimas Irfan. Kali ini aku bakal nempatin janji aku bawakan sebuah alur cerita film animasi yang cuplikannya tuh udah kalian tonton di video short aku, yaitu tentang seekor monyet yang ingin menjadi raja monyet. Gak usah banyak basa-basi lagi deh, langsung aja kita ke alur ceritanya ya. Diceritakan seekor monyet yang baru aja terlahir di dunia. Seekor monyet ini bisa menembakkan sebuah laser dari bola matanya. Bahkan sinar lasernya itu bisa menembus langit sampai keluar angkasa sana. Pada suatu hari monyet ini masuk ke dalam hutan dan melihat kawanan monyet lainnya. Di sana ia yang terlahir tidak memiliki keluarga ingin merasakan hangatnya pelukan ibu. Namun monyet betina ini yang merasa kalau dia bukan anaknya tentu saja marah dan langsung mengusirnya. Setelah itu ia melihat monyet-monyet yang seumuran dengannya sedang mengikuti pelajaran mencari makan. Tiba-tiba ia pun yang langsung nimbrung aja malah membuat kekacauan. Sehingga monyet dewasa yang bernama Benbow ini pun memarahinya. Namun ketika Benbow sedang menceramahi monyet kecil ini, dari balik air terjun itu muncul siluman bermata merah. Dia melesat terbang keluar lalu mengambil salah satu monyet di sana untuk dijadikan santapan. Kemudian setelah berhasil mendapatkannya, dia pun kembali ke balik air terjun itu lagi. Para monyet dewasa di sana tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka takut. Mereka bahkan menyalahkan monyet kecil ini dan mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan siluman itu. Karena kehadirannya tidak diinginkan oleh para monyet lainnya, dia pun mengasingkan diri di atas sebuah bukit. Di atas sana dia hidup seorang diri dengan berlatih setiap harinya agar bisa menjadi lebih kuat lagi untuk mengalahkan siluman tersebut dan berharap mendapatkan pengakuan dari para monyet yang ada di bawah sana. Tidak berasa waktu berlalu, monyet ini sudah tumbuh menjadi dewasa. Dia sudah benar-benar menjadi hebat dalam melempar kelapa. Hingga pada hari itu dia melihat siluman kucing keluar dari air terjun. Siluman tersebut ingin menculik seekor anak monyet, tetapi monyet ini melindunginya dengan melemparinya menggunakan kelapa. Tapi itu semua percuma gengs, karena siluman ini bisa menangkisnya. Lagi-lagi satu monyet berhasil dibawa dan dia kembali ke balik air terjun. Para monyet dewasa yang tidak bisa berbuat apa-apa ini malah terus saja menyalahkan dirinya. Monyet ini pun menyelam ke dasar lautan untuk mencuri sebuah senjata sakti dari Raja Naga Laut. Tiba-tiba di hadapannya dia melihat sebuah tiang raksasa yang bisa berbicara. Tiang itu berkata, "Aku telah lama menunggu kedatanganmu, dan sekarang kau adalah tuanku. Ayo, sentuhlah aku." Saat monyet ini menyentuh tiang tersebut pun bercahaya dan bergerak. Yang mana ternyata ukuran tiang itu menyusut dan menjadi sebuah tongkat di genggaman si monyet. Setelah berhasil mendapatkan senjatanya, yaitu tongkat sakti, monyet ini pun dengan gagah beraninya langsung menyerang markas siluman yang ada di balik air terjun. Ia melihat kalau anak monyet yang diculik sebelumnya itu masih selamat. Ia pun langsung segera untuk menyelamatkannya, tetapi kehadirannya itu diketahui oleh siluman yang berbentuk harimau putih. Awesome! I get it now! Karena kehebatan tongkat saktinya itu, monyet ini berhasil mengalahkan siluman harimau dan menghempaskannya kembali ke kayangan. Dan sejak saat itulah monyet ini pun diakui oleh monyet lainnya dan dijadikan sebagai raja monyet. Namun monyet tua yang bernama Benbow ini iri dengan pencapaiannya. Ia berkata kalau dia tidak pantas mendapatkan tongkat sakti ini dan menjadi raja monyet. Menurut Benbow, tongkat tersebut pantasnya dipegang oleh seorang dewa, bukanlah seorang monyet. Namun monyet ini nyeletuk, "Ya udah, aku akan menjadi seorang dewa." Tapi Benbow yang so tahu ini berkata, jika ingin menjadi dewa, dia harus mengalahkan 100 iblis. Sejak saat itu pun dia memulai petualangannya untuk membasmi 100 iblis. Singkat cerita, monyet ini sudah berhasil mengalahkan 99 iblis. Lalu ia pun mengunjungi sebuah desa untuk mengalahkan iblis yang terakhir, yaitu yang ke-100. Namun para warga tidak mempercayainya. Mereka menganggap kalau seekor monyet ini hanyalah berbual dan akan membawa kesialan saja. Tiba-tiba seorang anak bernama Lin muncul dan ia berhasil meyakinkan semua warga. Maka dari itu para warga pun menyetujui monyet ini untuk mengalahkan siluman yang telah meresahkan desa mereka. Mengira kalau monyet ini salah sasaran, ternyata siluman itu adalah gadis kecil ini. Mereka pun saling bertarung di atas awan menggunakan senjata tongkat mereka. Monyet ini bertarung seperti sambil bercanda, dia tidak serius. Akibat ketidakseriusannya itu, desa ini menjadi terkena imbasnya. Api yang ditembakkan oleh si iblis yang ditangkis oleh si monyet membakar kampung ini. Back at ya!
Hingga akhirnya si monyet ini berhasil mengalahkan siluman tersebut dengan menenggelamkannya ke dasar tanah. Pada malam hari itu juga monyet ini dengan para warga merayakan kemenangannya. Yang mana pada malam itu monyet ini menunggu para dewa menjemputnya karena telah berhasil mengalahkan 100 iblis. Akan tetapi sepertinya tidak terjadi apa-apa. Malahan perayaan ini menarik perhatian Raja Naga Laut, yang mana dia udah jauh-jauh dari laut dalam untuk meminta kembali tongkat sakti miliknya. Saat si monyet lagi sibuk sedang berbicara dengan si Raja Naga, dia baru sadar kalau tongkat saktinya itu diambil oleh bawahannya si Raja Naga. Ia pun mengejarnya dan berhasil merebutnya kembali. Keesokan harinya monyet ini langsung pergi dari desa tersebut. Dia berencana mencari sebuah makam untuk mencari sebuah keabadian. Tapi tiba-tiba dia menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya. Ternyata dia adalah seorang bocah dari desa sebelumnya. Bocah ini mengatakan dia ingin belajar banyak dari monyet ini dan ingin menjadi asisten pribadinya. Pada awalnya si monyet menolaknya. Akan tetapi si tongkat sakti seperti berbicara untuk menerimanya saja. Dan akhirnya monyet ini pun membawa bocah tersebut di perjalanannya. Saat hari menjelang malam, akhirnya mereka tiba di sebuah tempat pemakaman. Tujuan si monyet mencari tempat pemakaman ini ternyata dia ingin pergi ke neraka. Agar abadi, dia berencana ingin mencoret namanya dari buku kematian. Setelah berada di dalam neraka, mereka pun menyamar menjadi para arwah. Kemudian dia memanfaatkan kelengahan penjaga dengan mengambing hitamkan bocah ini. Sementara itu si monyet ini segera mencari tempat penyimpanan buku kematian. Tapi beruntungnya bocah ini pandai bersilat lidah dan membuat penjaga itu mempercayainya. Tetapi saat berada di sebuah perpustakaan, penjaga neraka ini keburu sadar mencari dan mencegat mereka. Karena apa yang mereka cari itu berada di tangan penjaga, mau tidak mau monyet pun harus bertarung. Si monyet berhasil mencoret namanya dari buku kematian dan kehidupan. Kabar itu segera dilaporkan oleh penjaga neraka ke Kaisar Langit. Si monyet yang masih berada di sana merebut komunikasinya. Dia berbicara kepada Kaisar untuk mempersiapkan penyambutan dirinya sebagai dewa baru. Tapi Kaisar Langit menjawabnya kalau dirinya itu belumlah abadi. Dia hanya mencegah penuaan pada dirinya, tetapi dirinya itu masih tetap bisa mati. Dan tanpa sengaja, penjaga neraka ini membocorkan bagaimana caranya bisa menjadi abadi, yaitu menggunakan buku kehidupan kekal yang tersimpan di neraka itu. Si monyet yang mendengarnya pun tentu saja langsung mencurinya. Setelah mereka berhasil kembali ke dunia, si monyet menyuruh asistennya untuk membaca bagaimana caranya bisa menjadi kekal di dalam buku itu. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa seseorang bisa menjadi abadi setelah memakan buah persik abadi. Yang mana di buku itu dipetakan bahwa mereka akan melakukan perjalanan yang panjang. Tapi siapa sangka ternyata bocah ini memiliki kesepakatan tersendiri dengan sang Raja Naga, yaitu dia meminta kepada sang Raja Naga untuk mengakhiri penderitaan kampungnya dari kekeringan. Raja Naga bisa memberikan air dan mengembalikan kesuburan di desanya, asalkan bocah ini mau memanipulasi si monyet dan mengambil kembali tongkat sakti miliknya. Sang Raja Naga meminta bocah ini membawa si monyet ke tempat yang sudah dijanjikan. Ya, intinya jebakan lah, gengs. This? You need to be more focused and pay better attention. Sesampainya di ladang buah persik, ternyata sang Raja Naga dan dua anak buahnya sudah ada di sana. Mereka berencana memberikan si monyet dengan buah persik yang telah mereka campurkan dengan racun. Namun karena kecerobohan dua asisten Raja Naga ini, membuat Raja Naga juga memakan buah persik tersebut. Tidak lama si monyet pun sadar dan dia merasa buah persik yang ia makan tidak memberikannya keabadian. Merasa kalau perjalanannya itu sia-sia, monyet ini pun pupus. Dia memilih untuk mengakhiri perjalanannya itu dan meninggalkan asistennya. Namun tiba-tiba dia melihat cara lain untuk bisa membuatnya itu abadi, yaitu meminum sebuah ramuan milik seorang dewi yang berada di Istana Langit. Demi mencapai tujuannya tersebut, si monyet menggendong bocah itu di punggungnya, lalu mereka terbang menuju Istana Langit. Setibanya di kayangan, monyet ini langsung memaksa masuk ke dalam ruangan pembuatan ramuan keabadian. Dia yang sangat terobsesi dengan tujuannya itu membuatnya ceroboh. Dia meminum sembarangan ramuan yang membuat tubuhnya itu menjadi mengecil. Tidak puas sampai di situ, dia masih mencoba memakan makanan yang lain sampai membuatnya itu terjebak di dalam sebuah tungku. Melihat kesempatan itu, bocah ini ingin mengambil tongkat sakti dan akan memberikannya kepada Raja Naga. Namun bocah ini gak sampai hati dan dia memilih untuk membebaskan si monyet. Si monyet langsung memeluk bocah. Dia sangat takut kalau bocah ini meninggalkannya, karena sejak kecil dia sudah sangat kesepian dan tidak memiliki keluarga. Sorry, monkey.
Monyet ini meminum kembali ramuan tadi dan kembali ke ukuran normalnya. Namun tiba-tiba sang dewi pemilik ruangan ini datang. Tidak ada jalan keluar selain harus mengalahkan sang dewi. Saat si monyet sedang berhadapan dengan sang dewi, anak ini harus segera mencari ramuan keabadian lalu meraciknya. Call yourself a god? I'm so... Yeah! Yeah, that's it. And what else? Mengaduknya menggunakan tongkat sakti, anak ini berhasil membuat ramuan keabadian. Namun saat si monyet ingin meminum ramuan itu, si dewi keburu menghancurkannya. Beruntungnya sedikit ramuan keabadian masih tertinggal di ujung tongkat sakti. Anak ini pun langsung menyodorkannya ke mulut si monyet, hingga si monyet berhasil menjadi monyet yang abadi. Bahkan serangan petir milik sang dewi kali ini sama sekali tidak melukainya. Namun hal itu membuat sang dewi menjadi semakin marah. Dia memanggil beberapa dewa untuk mengalahkan monyet abadi ini. Akan tetapi sebelum itu terjadi, bocah ini mengorbankan dirinya untuk membawa si monyet kembali ke bumi dan pergi dari kayangan. Si monyet mengatakan setelah dia berhasil mendapatkan keabadian ini, dia akan menghajar semua dewa dan dewi. Namun sebenarnya melakukan itu semua bukanlah jawaban atas kesepiannya selama ini. Anak ini mengetahui kalau si monyet sebenarnya hanya membutuhkan seorang teman. Anak ini meminta si monyet untuk menurunkan hujan di desanya. Akan tetapi si monyet menolaknya. Mendengar hal itu, anak ini pun kembali memikirkan cara bagaimana caranya menipu si monyet. Dia pun menantang si monyet untuk berlama-lama menahan napas di dalam air. Si monyet pun melakukannya dan menyerahkan tongkatnya kepada anak ini. Setelah itu anak ini segera memanggil kedua asisten Raja Naga, lalu menyerahkan tongkat saktinya kepada mereka dan mereka berjanji akan menurunkan hujan ke desanya. Setelah itu anak ini mencoba memberitahukan yang sebenarnya, bahwa dia melakukan itu semua karena terpaksa. Namun mendengar hal itu, si monyet menjadi marah dan tidak terima. Merebut benda ini dari si bocah, lalu si monyet melemparkannya ke air lalu memanggil Raja Naga untuk memintanya mengembalikan tongkat sakti. Namun Raja Naga muncul hanya berterima kasih kepada anak itu dan dia telah mengirimkan hujan ke desanya. Bahkan Raja Naga juga mengungkapkan dia akan menggunakan tongkat itu untuk menaklukkan dunia. Si monyet yang begitu marah, dia berkata dengan cara apapun dia pasti akan mengambil kembali tongkat itu. Menggunakan tongkat sakti, Raja Naga menciptakan badai raksasa untuk menghancurkan daratan. Menggunakan wujud aslinya, dia membuat tsunami untuk menghancurkan beberapa desa. Anak itu datang untuk menyelamatkan para warga dan meminta mereka segera mengevakuasi ke daratan yang lebih tinggi. Tiba-tiba, si monyet datang. Dia langsung menyerang si Raja Naga. Peaches were fake! Anak ini mengatakan kepada Raja Naga dan membohonginya kalau satu-satunya kelemahan si monyet adalah menggunakan petir. Namun ternyata malah sebaliknya, petir malah membuat monyet ini menjadi semakin kuat. Si monyet menyerap serangan petir tersebut hingga ukurannya menjadi besar. Ia pun lalu berenang ke dasar laut untuk mengambil tongkat sakti. Setelah itu semua keadaan pun berbalik dan pertarungan berhasil diungguli oleh si monyet. Namun amarah si monyet yang terlalu meluap-luap hingga mengingat kembali hasratnya untuk mengalahkan dewa dan dewi. Tanpa berpikir panjang, si monyet menembakkan laser dari matanya ke Kaisar Langit. Kaisar Langit pun memanggil sang penjaga neraka dan sang dewi untuk mengalahkan si monyet yang mengamuk ini. Tetapi sekarang mereka bukanlah tandingannya. Mereka bahkan dimakan lalu dilepehkan lagi kembali ke kayangan. Di tengah kekacauan yang dibuat oleh si monyet, tiba-tiba sosok Buddha raksasa muncul. Buddha ini berniat ingin mengembalikan si monyet menjadi monyet biasa kembali. Namun anak ini berusaha meyakinkan Buddha kalau si monyet masih memiliki sisi kebaikan di dalam dirinya. Hingga sang Buddha pun membawanya ke dalam tubuhnya agar anak ini menyadarkan si monyet dengan caranya sendiri. Anak ini meminta kepada Buddha untuk menghukum si monyet untuk mengurungnya di dalam gunung 5 jari. Berharap saat keluar nanti monyet ini bisa menemukan jalan kebaikannya sendiri. Si monyet yang tidak mampu menahan kekuatan Buddha harus terpisah dengan tongkat saktinya. Ia pun terkurung di sebuah gunung 5 jari. Setelah keadaan menjadi damai, setiap harinya bocah ini selalu menjenguk si monyet. Ini semua ia lakukan agar si monyet tidak merasa kesepian dan biar dia mengingat bahwa ada keluarganya yang menanti ketika dia bebas nanti. Tapi ternyata ini adalah hari terakhir mereka akan bertemu karena Buddha akan menutup semua celah gunung dan kemudian akan menyegelnya. Sebelum itu semua terjadi, bocah ini mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada si monyet karena berkat dirinya, anak ini beserta seluruh warga desanya berhasil selamat
selamat. Dan hadiah yang terakhir untuk si monyet, dia membawakan tongkat sakti miliknya. Dan setelah itu membuat si monyet juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak ini karena dia sudah mau menjadi teman pertama, tetapi bocah ini menganggap si monyet adalah keluarganya. 500 tahun kemudian, Buddha mengutus seorang biksu dan 2 pengikutnya untuk membebaskan si monyet, yang mana mereka memiliki misi untuk menghabisi semua siluman yang ada di dunia. Dan film pun selesai.